sekian kesimpulan. Lagi. Gempong. Iya. Lagi. Kamu bau. Iya, udah cukup. Nah, berarti keadaan kertasnya gimana, berubah? Iya, berubah jadi apa? Hancur, rusak, lecek, ya, kumal. Oke lah, misalkan pelaku bully meminta maaf, apakah akan mengembalikan keadaan kertasnya seperti semula? Tidak. Iya, jadi begitulah perasaan korban bully.
Lucu sih, namanya pas banget. Gendut dan ompong. Hahaha, iya. Iya namanya. Ini juga udah biasa kok. Tapi kayaknya mereka cuma bercanda deh. Lebih keras ya. Cantik kan? Hei, kamu tahu nggak kalau itu nggak lucu, nama panggilan itu menyakitkan, apalagi kalau soal fisik. Wah, aku kan cuma bercanda jadi Iya, tapi kamu nggak lihat air matanya. Kadang orang tertawa untuk sembunyikan muka. Tadi mereka manggilnya dalam sebutan gempok. Katanya cuma bercanda. Ya bercanda tuh boleh, tapi harus tahu batasnya. Karena kalau bisa jadi universal. Suka karena maaf ya, kamu kan tahu orang aku takut, biasanya itu malu kayak gitu. Maaf ya. Oke, sudah habis? Sudah. Kita apresiasi teman kita yang berani tampil. Jadi tadi korban bulinya, peran satu korban bully mendapat bullying secara verbal atau ucapan. Tadi cara bullynya di mana dia disebut dengan istilah gempong. Artinya apa? Gendut dan ompong. Nah, kalian kalau misalkan dijuluki seperti itu sakit hati atau tidak? Sakit. Jadi itu termasuk tindakan bullying. Lalu kita lanjutkan penampilan dari kelompok sebelah sini. Siapa yang kalah? Ayo maju. Adegan 1 di halaman sekolah peran Aku jadi korban. Nih, peran 1 duduk sendiri di bangku pojok, seragamnya terlihat lusuh tapi rapi. Peran 2 dan 3 duduk di bangku tengah. 2 dan 3 dan 4 di bangku tengah. Kamu peran 2, kamu peran 3, kamu peran 4. Dan peran 5 dan 6 duduk agak jauh. Ya. 5, 6, 7, 8. Peran 7, peran 8. Oke, kita tangkap-tangkapan aja. Nah, lalu yang kedua ini, penampilan kedua ini tentang bullying sosial. Jadi si korban ini dijauhi, di bullying secara sosial. Dia itu diacuhkan, dijauhi karena punya perbedaan, karena latar belakangnya dari keluarga sederhana, terus dia pernah tidak naik kelas. Judulnya lebih dari sekedar penampilan. Silakan mulai. Aku cuma ingin teman. Kenapa semuanya jauh? Boleh aku duduk bareng? Jangan duduk di sini deh. Ini buat anak kelas 8, bukan buat anak kelas 8. Dia tuh lebih plus tahun dari kita karena tinggal kelas kasihan ya. Dan bajunya kayak seragam warisan. Kasihan dia, tapi gimana dia beda sih? Iya, takut malah kita ikut dijauhin. Hei, kamu mau gabung main bola? Lagi seru banget nih. Terima kasih, tapi mereka mau aku ikut. Kenapa sih kamu jauhin dia? Karena dia pernah tinggal kelas. Karena keluarga sederhana. Ya, kita kan bukan tempat sama. Cari teman itu harus level dong. Harga diri seseorang nggak ditentukan dari uang atau umur. Dia lebih kuat karena dia bertahan di tengah penolakan kalian. Hei, saya dengar ucapanmu. Itu bentuk bullying sosial. Mengucilkan seseorang karena status ekonomi atau
tahu menjadi berbeda bukan alasan untuk dijauhi. Justru kita belajar dari perbedaan. Maaf Pak, maaf. Maaf kalau kami salah. Ya aku maafin. Terima kasih udah mau berubah. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, tadi orang tua yang bully sosial. Bagaimana tadi tindakan bulinya? Bagaimana tindakan bulinya? Dijauhi karena perbedaan. Karena dia pernah tinggal kelas, karena dia dari keluarga sederhana. Oke, sekarang dari sosial drama yang kalian tonton tadi, nah ibu mau tahu nih bagaimana pengetahuan kalian, bagaimana pemahaman kalian. Karena waktu kita terbatas, ibu hanya akan memberikan satu pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Waktu menjawabnya 5 menit, diskusikan. Nanti ibu tanya, ibu minta dibacakan jawabannya. Sekarang pilih pertanyaannya. Dibuka kuisnya, didiskusikan sama-sama ya dengan teman kelompoknya. Ayo dibaca sama-sama berempat. Jangan berdua-dua. Ada kelompok. Kalau ada yang kurang dipahami boleh angkat tangan dan bertanya ya. Jawabannya silakan langsung ditulis di lembar yang ibu bagikan, di lembar pertanyaan. Iya. Singkat ya. Waktunya 5 menit. Udah? Oke, kita tunggu teman yang lain ya. 2 menit lagi. Sudah selesai? Udah. Oke, sekarang ibu minta bacakan, perwakilan kelompoknya bacakan jawabannya ya, soalnya lalu jawabannya. Sekarang dari nomor 1, siapa yang dapat pertanyaan nomor 1? Silakan berdiri, bacakan jawabannya.
Karena korban memiliki ciri fisik gendut dan ompong sehingga dibully dengan panggilan si gentong. Oke, lalu nomor 2. Jika kamu menemukan kasus yang serupa dengan sosial drama 1 sebagai saksi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menegur pelaku bahwa hal yang dilakukannya salah. Lalu saya akan menguatkan korban agar tetap sabar dan kuat. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan kepada guru jika hal ini terus terjadi berkelanjutan. Bagus. Lalu nomor 3. Jika kamu merupakan korban bullying verbal, apa yang seharusnya kamu lakukan? Siapa yang dapat? Langsung berdiri. Membela diri dengan menyampaikan kepada pelaku bahwa kita keberatan dengan perilakunya. Selanjutnya bisa melapor ke guru BK jika hal ini terjadi terus-menerus. Oke. Pertanyaan keempat, apa yang bisa dipelajari dari sosial drama 1 untuk menciptakan hubungan pertemanan sebaya yang sehat anti bullying? Siapa yang dapat? Silakan berdiri. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar. Bercanda yang menyentuh fisik meskipun tanpa niat jahat tetap bisa melukai perasaan orang lain. Kita perlu berempati dan peka terhadap perasaan teman. Karena tidak semua tawa adalah tanda bahagia. Kadang itu cara seseorang menyembunyikan luka. Kita harus berhenti memberi label atau julukan yang merendahkan. Belajar saling menghargai dan mendukung teman yang mungkin sedang merasa tersakiti. Oke, bagus. Kita apresiasi dulu teman kita. Lanjut ke kuis untuk sosio drama 2. Nomor 1. Bullying jenis apakah yang dialami korban pada sosio drama 2? Apa alasannya? Bullying sosial. Karena korban dijauhi dan dikucilkan di lingkungan sekolah karena berasal dari keluarga kurang mampu dan berusia lebih tua akibat tidak memenuhi kelas. Oke. Nomor 2. Jika kamu menemukan kasus yang serupa dengan sosio drama 2 sebagai saksi, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah melaporkan kasus tersebut pada guru dan mendukung korban agar lebih kuat menghadapi hal yang dialaminya. Oke. Nomor 3. Jika kamu merupakan korban bullying sosial, apa yang seharusnya kamu lakukan? Meminta bantuan kepada guru BK. Minta bantuan kepada guru. Kita lanjutkan. Nomor 4. Apa yang bisa dipelajari dari sosial drama 2 untuk menciptakan hubungan pertemanan sebaya yang sehat anti bullying? Kita bisa belajar untuk tidak mengucilkan orang hanya karena perbedaan sosial, ekonomi, atau fisik. Setiap orang berhak dihargai dan diterima, dan kita harus saling mendukung. Oke, bagus. Tepuk tangan. Mati listrik. Kita isi waktu dengan ice breaking lagi. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk kayak gini ya. Tepuk 1, 2, 2, 1. Tunggu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tuh. Tepuk 2, 1 terakhir itu diganti hey. Jadi tepuk 2, hey. Tepuk 2, hey. Tepuk 3, hey-nya diganti H. H-nya jangan keras-keras nanti temannya pingsan. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk
Sudah selesai? Sudah. Sekarang kumpulkan. Jadi ini Bu tayangan lagi tujuan tayangan kita pada hari ini. Yang pertama agar dapat mengidentifikasi perilaku bullying. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana sih perilaku yang menunjukkan bullying itu? Menyamati, apa lagi? Mengejek, ada lagi? Menghina, menghukum, main fisik, benar? Ada lagi? Menjauhi? Ya, jadi semuanya benar lah. Lalu yang kedua, layanan kita pada hari ini bertujuan agar dapat mendukung, agar kita bisa mendukung korban bully. Jadi korban bully itu bukan malah kita ikut-ikutan membuli, tapi kita mendukung. Coba Ibu tanya bagaimana cara mendukung korban bully? Menyemangati, apalagi? Kasih motivasi. Kasih motivasi. Seperti apa motivasinya? Semangat ya. Ada lagi? Ada? Yang ketiga, agar kita bisa membangun hubungan pertemanan sebaya yang sehat anti bully. Sebaya itu seperti kalian sesama SMP kelas 8. Nah, bagaimanakah ciri pertemanan sebaya yang sehat? Oke, teman yang saling mendukung dan tidak mengejeklah. Tidak menusuk dari belakang, benar. Ada lagi? Oke, kawan yang menjaga rahasia kita. Ada lagi? Bagaimana hubungan pertemanan yang sehat nanti bully? Barisan sini belum ada pendapat. Pertemanan yang tidak ada bully, yang sehat bagaimana menurut kalian? Ayo. Saling apa? Saling support. Tidak mengejek. Oke, betul. Saling membantu, benar. Berarti kalian sudah paham ya tentang topik yang kita bahas hari ini. Apakah ada pertanyaan?
antusias sama kalian sudah berani terbuka mengajukan pendapatnya, menjawab pertanyaan dari ibu. Ibu sangat senang hari ini. Jadi semoga layanan yang kita sampaikan hari ini bermanfaat ya.